Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya, Tia Agustina Nasution, NIM 170290048, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang program linier yang terdapat pada kelas 11 SMA. Nah, video ini adalah part kedua yang membahas tentang program linier. Sebelumnya ada video part pertama tentang program linier ini. Jangan lupa ditonton juga ya. Selanjutnya, kompetensi dasar yang kita gunakan masih sama, yaitu 3.2 menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Selanjutnya, 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Kemudian, indikator yang kita gunakan yaitu 3.2.2 menentukan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan program linier. Dan tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran ini diharapkan teman-teman semua bisa menentukan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan program linier dengan tepat. Nah, ini adalah gambar diagram alir yang membahas tentang program linier. Teman-teman bisa perhatikan lagi diagram alir ini agar lebih mudah memahami materi program linier ini secara utuh. Nah, pembahasan tentang diagram alir ini ada pada video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Nah, pada video sebelumnya, di part yang pertama, kita sudah membahas pertidaksamaan linier 2 variabel untuk menentukan daerah penyelesaian masalah matematika yang berkaitan dengan program linier. Dan didapatkan, pertidaksamaan linier 2 variabel adalah kalimat terbuka yang memuat tanda lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan kurang dari, yang memuat 2 variabel di mana masing-masing variabelnya itu berderajat 1. Selanjutnya, untuk menggambar grafik dari pertidaksamaan linier 2 variabel dilakukan dengan membuat titik baru, yaitu untuk X0 maka kita tentukan nilai Y, dan untuk Y0 maka kita tentukan nilai X, sehingga kita dapatkan 2 buah titik. Kemudian kita tarik garis yang melalui 2 titik tersebut, dan kita lakukan uji kepada titik 0,0 untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Dan yang ketiga, menentukan pertidaksamaan dari grafik yang tersedia dilakukan dengan menentukan persamaan garis melalui gambar. Kemudian melakukan titik uji yaitu 0,0 dan menentukan tanda pertidaksamaan yang tepat untuk pertidaksamaan yang terbentuk. Nah, langsung saja kita ke materi yang kedua yaitu program linier. Untuk menentukan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan program linier. Nah, ketika kita membahas tentang program linier, kita akan berkaitan dengan adanya kendala, tujuan, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapatkan bahwa setiap orang yang hendak mencapai suatu tujuan pasti memiliki kendala-kendala yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Misalnya, seorang petani ingin memanen padinya sebanyak-banyaknya, tetapi dia terkendala cuaca dan hama yang terkadang tidak dengan mudah dapat diatasi. Contoh yang kedua yaitu seorang pedagang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi terkendala dengan biaya produksi atau biaya pengangkutan atau biaya perawatan yang besar. Itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang tetapi memiliki kendala untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, masalah-masalah kontekstual ini seperti pedagang dan petani tadi yang akan menjadi bahan pembahasan kita atau bahan kajian kita selanjutnya. Selanjutnya langsung saja kita ke materi yang kedua yaitu program linier. Menentukan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan program linier. Nah, ketika kita membahas tentang program linier, kita akan berhubungan dengan fungsi tujuan, fungsi kendala, dan sebagainya. Sehingga bentuk program linier ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada setiap orang yang hendak mencapai suatu tujuan pasti memiliki kendala-kendala yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Nah, misalnya seorang petani yang ingin memanen padinya sebanyak-banyaknya, tetapi dia terkendala oleh cuaca, hama yang terkadang tidak mudah untuk diatasi.
Nah, selain itu, contohnya juga yaitu seorang pedagang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi terkendala dengan biaya produksi atau biaya pengangkutan atau biaya perawatan yang besar. Nah, masalah-masalah kontekstual seperti seorang pedagang dan seorang petani ini yang akan menjadi bahan kajian kita pada pembahasan berikutnya. Nah, kita mulai contoh dengan masalah transmigrasi. Nah, ini ada masalah 2.4. Sekelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah yang dapat ditanami padi, jagung, dan palawija lain. Karena keterbatasan sumber daya petani, harus menentukan berapa banyak bagian yang harus ditanami padi dan berapa bagian yang harus ditanami jagung. Sedangkan palawija lainnya ternyata tidak menguntungkan. Nah, untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1.550 jam orang. Pupuk juga terbatas, tak lebih dari 460 kg. Sedangkan air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Diketahui pula bahwa untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 10 jam orang tenaga dan 5 kg pupuk. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan 8 jam orang tenaga dan 3 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 50 kuintal padi per hektar atau 20 kuintal jagung per hektar. Nah, pendapatan petani dari 1 kuintal padi adalah 40.000, sedangkan dari 1 kuintal jagung adalah 30.000 dan dianggap bahwa semua hasil tanamannya selalu habis terjual. Nah, masalah bagi petani ini ialah bagaimana caranya supaya petani ini membuat rencana produksi yang memaksimumkan pendapatan totalnya. Nah, artinya berapa hektar tanah yang harus ditanami padi dan berapa hektar tanah yang harus ditanami jagung agar petani ini mendapatkan hasil penjualan yang maksimum. Nah, kita lihat, kita rumuskan masalahnya. Setelah kita baca dan kita teliti, kita kaji masalah tadi, hasil padi dan jagung itu dinyatakan dengan per kuintal. Nah, berdasarkan masalah tadi, diketahui bahwa setiap 1 hektar menghasilkan 50 kuintal padi. Artinya, untuk 1 kuintal padi diperlukan 0,02 hektar. Karena 1 hektar itu 50 kuintal. Berarti untuk 1 kuintal berarti 1 dibagi 50, yaitu 0,202 hektar. Nah, demikian juga untuk 1 kuintal jagung diperlukan 0,05. Karena bisa kita lihat pada soal tadi yaitu 20 kuintal jagung itu per hektar. Artinya 1 kuintal jagung itu 1 dibagi 20 sehingga 0,05 hektar. Nah, kita cermati angka-angka yang tersaji pada tabel berikut ini. Masalah ini tadi bisa kita bentuk menjadi bentuk tabel untuk memudahkan kita membuat model matematikanya. Ini tabelnya. Kita perhatikan angka-angkanya. Di sini kita dapat sumbernya itu tanah, tenaga, pupuk, dan pendapatan. Nah, tanahnya tadi adalah untuk padi 1 kuintal itu 0,02, untuk jagung 0,05. Batas sumbernya adalah 10 hektar. Nah, satuannya hektar. Untuk tenaga, kita dapatkan dari sini bahwa 1 kuintal padi membutuhkan 10 jam, sedangkan 1 kuintal jagung membutuhkan 8 jam. Nih, 8 jam. Sehingga batasnya itu waktu yang tersedia adalah 1.550 jam. Ini adalah batasnya. Satuannya jam orang. Kemudian pupuk. Untuk 1 kuintal padi diperlukan 5 kg pupuk. 5. Untuk 1 kuintal jagung diperlukan 3 kg pupuk. Dan batasnya yaitu 460 kg. Nah, tidak lebih dari 460 kg. Kemudian pendapatannya, 1 kuintal padi dihargai 40.000 dan 1 kuintal jagung dihargai 30.000. Satuannya ribuan rupiah. Nah, ini adalah tabel yang menyatakan masalah tersebut. Nah, kemudian kita perlu memperhatikan batas sumber ini. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah batasnya itu kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, kita bisa lihat dari bahasa yang terdapat di dalam
soal tersebut. Di sini kan sekelompok tani transmigran mendapatkan 10 hektar tanah. Berarti dia pas-pasan 10 hektar tanah. Berarti kita bisa buat dia kurang dari sama dengan. Karena yang terakhir harus 10 hektar tanah. Dia boleh kurang dari 10 hektar yang kita gunakan, tapi tidak boleh lebih dari 10 hektar yang kita gunakan. Nah, begitu juga untuk yang tenaga. Di sini bahasanya, untuk suatu masa tanam, tenaga yang tersedia hanya 1550 jam orang. Artinya, tenaga yang tersedia itu 1550 jam orang, tidak boleh lebih dari itu. Maka bentuk batasnya itu yaitu kurang dari sama dengan. Nah, begitu juga untuk kilogram ini, untuk pupuk tidak lebih dari 460 kg, berarti dia kurang dari sama dengan juga. Nah, itulah cara untuk menentukan batasnya itu lebih dari atau kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan, satuan jam orang atau man-hour ini adalah banyak orang dikali banyak jam bekerja. Nah, kita anggap atau kita asumsikan bahwa setiap transmigran itu memiliki tenaga dan waktu yang relatif sama. Kemudian yang kedua, air dianggap berlimpah sehingga tidak menjadi kendala atau keterbatasan. Nah, karena di sini keterangannya, air dan sumber daya lainnya cukup tersedia. Maka jika ada kendala air, maka satuannya adalah banyaknya jam membuka saluran tersier untuk mengalirkan air ke sawah, tetapi dalam hal ini tidak menjadi kendala atau keterbatasan. Nah, yang ketiga yaitu batas ketersediaan dalam soal ini kebetulan semuanya berupa batas atas, artinya batas maksimumnya, yaitu lebih kurang dari sama dengan. Jadi dia ini adalah batas paling atasnya, tidak boleh ada batas lebih besar daripada ini. Nah, berdasarkan tabel tadi, kita dapatkan alternatif penyelesaiannya. Besarnya pendapatan kelompok tani itu dipengaruhi oleh banyaknya kuintal padi dan jagung yang diproduksi. Tentunya besarnya pendapatan tersebut merupakan tujuan dari kelompok tani. Ini adalah tujuan dari kelompok tani tersebut, tetapi harus mempertimbangkan keterbatasan sumber atau kendalanya yaitu luas tanah, tenaga, dan pupuk. Ini adalah keterbatasan atau kendalanya. Nah, kita misalkan, langkah selanjutnya kita memisalkan padi dan jagung ini, produksi padi dan jagung ini menjadi suatu variabel, yaitu X, kita misalkan banyaknya kuintal padi yang diproduksi oleh kelompok tani, Y adalah banyaknya kuintal jagung yang diproduksi oleh kelompok tani. Setelah kita memisalkannya, untuk memperoleh pendapatan terbesar, harus dipikirkan keterbatasan-keterbatasan berikut. Yang pertama, banyak hektar tanah yang diperlukan untuk X kuintal padi dan untuk Y kuintal jagung tidak boleh melebihi 10 hektar. Yang kedua, untuk ketersediaan waktu jam orang tadi, tiap-tiap padi dan jagung hanya tersedia waktu tidak lebih dari 1550 jam orang. Nah, yang ketiga, jumlah pupuk yang tersedia untuk padi dan jagung tidak lebih dari 460 kg. Nah, dengan semua keterbatasan atau kendala A, B, C tadi, 1, 2, 3 tadi, maka kelompok tani ingin mengharapkan pendapatan 40.000 dan 30.000 untuk setiap kuintal padi dan jagung. Dari uraian yang di atas, kita dapatkan keterbatasan atau kendala terdapat pada bagian A, B, C atau 1, 2, 3 dan tujuan pada bagian D, bagian keempat. Nah, selanjutnya kita rumuskan model matematika yang mendeskripsikan kondisi yang dihadapi kelompok tani tersebut. Nah, ini tadi tabelnya. Nah, berdasarkan uraian yang sebelumnya, maka masalah kelompok tani transmigran ini dapat diubah bentuk menjadi suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Karena dia mengandung dua variabel yaitu X dan Y. X adalah padi dan Y adalah jagungnya. Nah, pemecahan sistem tersebut dapat dikerjakan dengan metode grafik yang akan dibahas pada subbab berikutnya atau video berikutnya. Nah, hal ini merupakan pengembangan dari konsep pertidaksamaan linier satu variabel yang telah dipelajari dari kelas 10. Nah, adapun model matematika yang bisa untuk masalah ini adalah suatu sistem pertidaksamaan linier dua variabel sebagai berikut. Nah, di sini kita dapatkan 0,02x ditambah 0,05y
kurang dari sama dengan 10. 10x ditambah 8y kurang dari 1550. 5x ditambah 3y kurang dari 460. Nah, bentuk ini kita ubah untuk yang pertama. Setiap suku kita kalikan dengan 100 sehingga menjadi 2x tambah 5y kurang dari 1000. Ini adalah kendala lahan, dan ini adalah kendala tenaga, dan ini adalah kendala pupuk. Nah, karena luas tanah atau lahan itu banyak waktu dan banyak pupuk itu tidak mungkin negatif, maka kendala ini sebagai kendala non-negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini adalah kendala non-negatifnya, artinya X-nya itu tidak boleh kecil dari 0, tidak boleh negatif. Nah, secara geometrisnya, kendala 1 dan 2 ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah gambarnya, dan ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, penjelasan dari gambar yang tadi akan kita mulai di sini. Nah, kita dapatkan pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah 5y kurang dari 1000. Kita cari titik bantunya, yaitu x, y. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka 2 kali 0, 0. Ini tinggal 5y kurang dari 1000, y sama dengan 200. Ketika x-nya 0, kita dapatkan y-nya 200. Ketika y-nya 0, kita dapatkan x-nya 500. Sehingga kita dapatkan titiknya, yaitu 0,200 yang ini. Garisnya ini garis merah untuk persamaan yang pertama. 500,0 yang ini. Nah, kemudian kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik yang kita dapatkan. Selanjutnya kita uji titik 0,0. Nah, kita misalkan 2x-nya dan y-nya itu adalah 0. 2 kali 0, 0. Ditambah 5 kali 0, 0. Sehingga 0 lebih kecil dari sama dengan 1000. Apakah benar? Ya. Jadi daerah untuk penyelesaian yang 2x tambah 5y kurang dari 1000 itu adalah sebelah sini. Di bawah garis warna merah. Itu untuk daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, yaitu 10x ditambah 8y kurang dari 1550. Ketika x-nya 0, didapatkan y-nya 193,75. Garisnya adalah yang biru ini, titiknya ini. Kemudian ketika y-nya 0, berarti x-nya 155. Kita dapatkan titiknya 155,0 di sini. Kemudian kita tarik garis yang melalui dua titik tersebut. Nah, kita uji juga melalui titik 0,0. Apakah dia memenuhi di mana daerah penyelesaiannya untuk pertidaksamaan tersebut. 0 kurang dari 1550. Benar. Berarti daerah penyelesaiannya di sebelah sini. Nah, kita akan menentukan daerah penyelesaian dari persamaan yang ketiga, yaitu 5x tambah 3y kurang dari 460. Ketika x-nya 0, y-nya 153,3. Ketika y-nya 0, x-nya 92. Sehingga kita dapatkan titiknya 0,153,3 di sini dan 92,0 di sini. Nah, kita tarik garis tadi, garis yang pink ini untuk melewati dua titik yang tadi. Kemudian kita uji di titik 0,0. 0 kurang dari 460. Benar, sehingga daerah penyelesaiannya ini. Nah, karena tadi dia x-nya lebih besar dari 0, y-nya harus besar dari 0, maka daerah yang ini tidak kita pedulikan. Ini sudah pasti bukan daerah penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan tersebut. Nah, kita cari daerah yang merupakan irisan dari ketiga pertidaksamaan tersebut, sehingga didapatkan daerah penyelesaiannya itu dari sistem pertidaksamaan linear itu adalah ini. Adapun langkah-langkah untuk menggambarkan grafik di atas, grafik di samping tadi adalah yang pertama, gambarkan setiap pertidaksamaan sebagai suatu persamaan garis lurus. Karena dia pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, sehingga dia garis lurus. Namun, jika tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, maka garisnya berupa garis putus-putus. Nah, yang kedua, setiap garis akan membagi dua bidang kartesius untuk menentukan daerah penyelesaiannya.
Kemudian ambil sebarang titik salah satu bagian bidang tadi. Misalnya titik A yaitu 0,0 tadi. Kemudian ujilah kebenaran pertidaksamaan dengan menggunakan titik A tersebut. Titik A-nya tidak harus 0,0 tapi akan lebih mudah jika kita menggunakan 0,0. Jika pertidaksamaan bernilai benar, maka bidang asal titik A merupakan daerah penyelesaian. Jika bernilai salah, maka bidang yang bukan asal titik A merupakan daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita ulangi langkah 1 dan 2 untuk semua pertidaksamaan yang telah dirumuskan. Kemudian kita perhatikan irisan atau daerah yang memenuhi untuk setiap pertidaksamaan yang diberikan. Yang keempat, kita perhatikan syarat non-negatif untuk setiap variabel. Artinya, nilai variabel tidak selalu positif. Nah, selanjutnya dari masalah ini, untuk suatu pendapatan tentu kita usahakan dimaksimumkan dan sebaliknya untuk biaya tentu diminimumkan. Itu adalah prinsip dari program linier. Nah, untuk masalah ini, kelompok tani tentu hendak memaksimumkan pendapatan melalui memperbanyak kuintal padi dan jagung yang dijual berturut-turut 40.000 dan 30.000. Rumusan ini disebut sebagai fungsi tujuan yang biasa ditulis dengan Z, X, Y. Nah, secara matematiknya dituliskan maksimumkan Z, X, Y sama dengan 40X tambah 30Y dalam satuan ribuan rupiah. Atau bisa juga kita tulis langsung Z, X, Y sama dengan 40.000 ditambah 30.000. 40.000X ditambah 30.000Y. Nah, dengan daerah penyelesaian yang disajikan pada gambar 2.7 tadi, yang berwarna putih ini, kita harus menentukan nilai maksimum fungsi Z, X, Y. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan bahas pada subbab berikutnya yang dibahas pada video selanjutnya. Nah, selanjutnya selain masalah transmigran tadi, kita ada masalah lain yaitu masalah 2.5. Perusahaan Galang Jaya memproduksi alat-alat barang elektronik yaitu transistor, kapasitor, resistor. Nah, perusahaan itu harus mempunyai persediaan paling sedikit 200 resistor. Nah, yang perlu kita garis bawahi, persediaan paling sedikit. Berarti itu batas minimalnya. Jadi, untuk tanda pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan. Nah, paling sedikit 200 resistor, 120 transistor, dan 150 kapasitor yang diproduksi melalui dua mesin, yaitu mesin A untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 20 resistor, 10 transistor, dan 10 kapasitor. Sedangkan untuk mesin B, untuk setiap satuan jam kerja hanya mampu memproduksi 10 resistor, 20 transistor, dan 30 kapasitor. Jika keuntungan yang diperoleh untuk setiap unit yang diproduksi mesin A dan mesin B adalah 50.000 dan 120.000, bentuklah model matematika masalah perusahaan Galang Jaya ini. Nah, di sini alternatif penyelesaiannya, semua data yang diketahui pada masalah ini kita sajikan pada tabel berikut untuk lebih memudahkan kita membentuk model matematikanya. Nah, di sini sumbernya yaitu mesin A dan mesin B, yang menjadi kendalanya adalah ketersediaan. Nah, mesin A dan mesin B ini menghasilkan transistor, resistor, dan kapasitor. Di sini misalnya ketersediaannya yaitu 200 resistor, 120 transistor, dan 150 kapasitor. Dan ini adalah keuntungannya. Kemudian setelah itu dengan memisalkan X sama dengan banyaknya unit yang diproduksi oleh mesin A dan Y adalah banyaknya unit barang yang diproduksi oleh mesin B. Dengan demikian kita dapat menuliskan model matematika yang menggambarkan kondisi pada tabel 2.5 yaitu, nah ini adalah kendalanya. Nah, kita diperintahkan untuk melengkapi tabel dan kendala persediaan ini. Nah, setelah melengkapi tabel tadi, kita dapatkan bahwa seperti ini tabelnya, bisa teman-teman lihat. Nah, kendala persediaannya yaitu 20X ditambah 10Y lebih besar dari sama dengan 200. Nah, 10X ditambah 20Y lebih dari sama dengan 120. 10X ditambah 30Y lebih dari sama dengan 150.
Nah, bentuk ini kita sederhanakan dengan membagi setiap sukunya dengan 10, yaitu kita dapatkan 2x ditambah y lebih dari sama dengan 20, x ditambah 2y lebih dari 12, x ditambah 3y lebih dari 15. Ini adalah persamaan satu bintang, kita misalkan. Nah, karena banyaknya barang yang diproduksi itu tidak mungkin negatif, sama seperti sebelumnya, maka kita dapat menuliskan kendala non-negatifnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Artinya, untuk memenuhi persediaan, mungkin saja mesin A tidak berproduksi atau mesin B yang tidak berproduksi. Nah, dari masalah itu, secara geometri, kondisi kendala persediaan dan kendala non-negatif itu kita sajikan pada gambar grafik berikut. Nah, ini adalah fungsinya tadi, yaitu 2x ditambah y lebih dari sama dengan 20. Nah, setelah kita uji, kita memperoleh titik-titik ini. Untuk pertidaksamaan 2x tambah y lebih dari 20, kita peroleh titiknya 0,20 ini dan 10,0 yang ini, yang warna pink, dan kita tarik garis lurusnya. Kemudian kita uji melalui titik 0,0 sehingga kita dapatkan 0 lebih dari sama dengan 20. Berarti yang 0 ini tidak benar. Berarti daerah ini bukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya sebelah sini. Di sebelah atas dari garis yang berwarna pink ini. Begitu juga untuk X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 12. Kita dapatkan titiknya 0,6, yaitu ini. Kemudian 12,0. Nih, yang warna hijau garisnya. Dan kita tarik garis yang berwarna hijau ini. Kemudian kita uji melalui titik 0,0 sehingga kita dapatkan 0 lebih besar dari sama dengan 12. Nah, berarti daerah yang bawah ini kan itu tidak benar. Daerah yang bawah ini berarti bukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya adalah daerah yang ke atas ini. Begitu juga untuk X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 15. Kita dapatkan titiknya 0,5. Ini. Dan 15,0 yang ini. Kita tarik garis yang berwarna biru ini dan kita uji melalui titik 0,0. 0 lebih besar dari 15 itu tidak benar, sehingga bagian bawah dari garis tersebut dia bukan merupakan daerah penyelesaian dan bagian atas adalah daerah penyelesaiannya. Dan kemudian kita dapatkan irisan dari ketiga daerah penyelesaian pertidaksamaan tadi adalah bagian yang berwarna putih ini. Sehingga untuk menggambarkan sistem persamaan dari satu bintang dan dua bintang tadi, yaitu kendala persediaan dan kendala non-negatif, kita ikuti langkah-langkah yang telah diberikan sebelumnya, yang ada 4 itu langkahnya. Nah, berbeda dengan masalah 2.4 yang tadi, 2.4 yang tadi kan daerah penyelesaiannya terbatas, ada terbatas gitu. Sedangkan untuk masalah ini mempunyai daerah penyelesaian yang berupa suatu daerah yang tidak terbatas atau unbounded area. Ini tidak terbatas sampai ke sana. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan fungsi tujuan atau fungsi sasaran dari masalah ini, yaitu pemilik perusahaan tentunya ingin memaksimalkan keuntungan. Nah, dengan demikian dapat kita tuliskan fungsi tujuannya, yaitu maksimumkan fx, y atau zx, y sama dengan 50.000 x ditambah 120.000 y atau z sama dengan 5x ditambah 12y dalam 10.000 rupiah, atau fx, y sama dengan 5x ditambah 12y dalam 10.000 rupiah. Nah, jadi untuk daerah penyelesaian yang diilustrasikan pada gambar 2.8 di samping, kita akan menentukan nilai maksimumnya fungsi fx, y tadi. Nah, hal ini akan kita bahas pada subbab berikutnya yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, dari 3 ciri di atas, ada fungsi kendala non-negatif, ada fungsi tujuan. Dapat kita simpulkan masalah program linear 2 variabel dirumuskan sebagai berikut. Nah, definisi 2.2, masalah program linear 2 variabel adalah untuk menentukan nilai X1 dan X2 yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuannya Z X1 X2 sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 dengan kendala A11 X1 tambah A12 X2
Untuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan B1. Begitu selanjutnya, A21X1 ditambah A22X2 untuk fungsi kendala kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan B2. Sampai AM1X1 ditambah AM2X2 kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan BN. Untuk X1 lebih besar dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, selain bentuk umum program linear dua variabel tadi, kita juga menyimpulkan konsep tentang daerah penyelesaian sebagai berikut. Definisi 2.3, daerah layak atau daerah penyelesaian atau daerah optimum, yaitu daerah penyelesaian masalah program linear, merupakan himpunan semua titik X, Y yang memenuhi kendala suatu masalah program linear. Nah, untuk memantapkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggambarkan sistem pertidaksamaan yang memenuhi suatu masalah program linear, mari kita cermati pembahasan soal berikut ini. Gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. Yang A, pertidaksamaannya 2X dikurang Y kurang dari sama dengan 6, 5X ditambah Y lebih dari sama dengan 5, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 4. Yang B, pertidaksamaannya yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Negatif 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk yang pertama, kita bahas yang A. Daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan A adalah sebagai berikut. Ini adalah gambarnya karena kita dapatkan sistem pertidaksamaannya yaitu 2X kurang Y kurang dari 6. Kita masukkan jika X 0 maka kita dapatkan Y-nya negatif 6. Jika Y 0 kita dapatkan X-nya 3. Sehingga kita dapatkan titiknya 0, negatif 6. Ini adalah titiknya, garis berwarna pink ini. Dan satu lagi titiknya 3, negatif 0. Nih, 3, negatif 0. Sehingga kita tarik garis yang menghubungkan dua titik tersebut, garis yang pink ini. Kemudian kita uji melalui titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini kita uji. Apakah 0 kecil dari sama dengan 6? Ya, benar. Sehingga daerah penyelesaian untuk garis yang warna pink adalah daerah yang sebelah sini. Kemudian yang kedua, untuk pertidaksamaan yang kedua, 5X ditambah Y lebih dari sama dengan 5. Untuk X0 kita dapatkan Y-nya 5, untuk Y0 kita dapatkan X-nya 1. Sehingga kita dapatkan titiknya 0,5 ini dan 1,0. Nih, kita tarik garis yang melalui dua titik tersebut, yaitu garis biru ini. Nah, kemudian kita uji melalui titik 0,0. Apakah 0 lebih dari sama dengan 5? Tidak, salah. Berarti ini bukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya adalah sebelah sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah X lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, sehingga daerahnya adalah yang sebelah sini. Yang koordinat pertama ini. Kuadran pertama. Dan yang keempat adalah Y lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, kita dapatkan Y lebih dari sama dengan 2. Ini garisnya merupakan garis lurus. Dan yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah yang atas. Kemudian Y kurang dari sama dengan 4 adalah garis yang biru tua ini. Dan daerah penyelesaiannya ke bawah. Nah, jika kita perhatikan maka daerah penyelesaian dari keempat pertidaksamaan tersebut akan beririsan pada daerah putih ini. Kemudian, penyelesaian yang kedua yaitu daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan B di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Untuk X0, maka Y-nya 2. Untuk Y0, maka X-nya 2. Sehingga kita dapatkan titiknya 0,2. Di sini. Dan 2,0 ini. Dan kita tarik garis yang berwarna pink ini yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kemudian kita uji titik 0,0. Kita uji di sebelah sini. Apakah 0 kurang dari sama dengan 2?
Ya, benar. Sehingga ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang berwarna pink. Garis pink ini. Kemudian yang kedua yaitu negatif 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Untuk x0 kita peroleh y-nya 3, untuk y0 kita peroleh x-nya negatif 2. Sehingga kita dapatkan titiknya 0,3 di sini dan negatif 2,0 di sini. Dan kita tarik garis yang berwarna biru yang menghubungkan titik tersebut. Kemudian kita uji titik 0,0. Apakah 0 itu lebih dari sama dengan 6? Salah. Jadi, ini bukan daerah penyelesaian dari negatif 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Daerah penyelesaiannya ada sebelah sini. Sedangkan yang warna pink tadi untuk persamaan x tambah y kurang dari 2 itu adalah sebelah sini. Sedangkan yang berwarna biru di sebelah sana. Kemudian persamaan yang ketiga, pertidaksamaan yang ketiga, yaitu x lebih dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 3, dia di sini daerahnya. Kemudian x kurang dari sama dengan 4, berarti daerahnya juga di sebelah sini. Nah, jika kita perhatikan, maka daerah-daerah ini tidak saling beririsan, yang memenuhi daerah ketiganya ini tidak saling beririsan. Jika kita lihat yang beririsan hanya di sini kan, tapi hanya yang x tambah y kurang dari 2 sama negatif 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Sedangkan yang untuk pertidaksamaan x lebih besar dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 4 itu tidak beririsan. Sehingga kita dapatkan bahwa tidak ada nilai x dan y yang memenuhi sistem pertidaksamaan B. Nah, hal ini perlu menjadi catatan kita bahwa tidak semua masalah itu memiliki penyelesaian. Tidak semua sistem persamaan linier dua variabel itu memiliki daerah penyelesaian. Itu yang harus kita catat baik-baik, kita ingat. Nah, dengan berakhirnya contoh mengenai cara menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel, maka pembahasan untuk video kali ini berakhir. Selanjutnya saya sudah menyediakan soal latihan, ada 2 soal. Yang pertama, Umar Bakri adalah pedagang roti. Ia menjual roti menggunakan gerobak yang hanya dapat memuat 600 roti. Roti yang dijualnya adalah roti manis dan roti tawar dengan harga masing-masing yaitu Rp5.500 dan Rp4.500 per bungkusnya. Nah, dari penjualan roti-roti ini, ia memperoleh keuntungan 500 dari sebungkus roti manis dan Rp600 dari sebungkus roti tawar. Nah, jika modal yang dimiliki Umar Bakri adalah Rp600.000, buatlah modal matematika dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Soal yang kedua, suatu pabrik farmasi menghasilkan 2 jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur utama, yaitu fluin berkadar aspirin 2 grain, bikarbonat 5 grain, dan kodein 1 grain. Sedangkan fluon berkadar aspirin 1 grain, bikarbonat 8 grain, dan kodein 6 grain. Menurut dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari secara rata-rata minimal menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Nah, jika harga fluin adalah Rp500 dan fluon Rp600 per kapsul, bagaimana model matematika untuk permasalahan tersebut? Nah, ini adalah latihannya. Kemudian, teman-teman harus semangat mengerjakannya untuk mengevaluasi lagi kemampuan teman-teman memahami materi ini. Nah, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini yaitu definisi 2.2, masalah program linier dua variabel adalah menentukan nilai x1, x2 yang memaksimumkan atau minimumkan fungsi tujuan zx1, x2 sama dengan c1, x1 tambah c2, x2 dengan kendala a1, x1 tambah a12, x2 kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan b1 sampai AM1X1 tambah AM2X2 lebih dari sama dengan atau lebih dari sama dengan BM.
Untuk X1 lebih dari sama dengan 0, X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian definisi 2.3, daerah layak, daerah penyelesaian, daerah optimum adalah daerah penyelesaian masalah program linier merupakan himpunan semua titik X, Y yang memenuhi kendala suatu masalah program linier. Dan yang ketiga, untuk menggambarkan suatu grafik, langkah-langkahnya yang pertama gambarkan setiap pertidaksamaan sebagai suatu persamaan garis lurus untuk pertidaksamaan yang mengandung sama dengan, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Namun, jika tanda pertidaksamaannya menggunakan kurang dari atau lebih dari, maka garisnya putus-putus. Yang kedua, setiap garis akan membagi dua bidang kartesius untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ambil sebarang titik di salah satu bagian bidang tadi. Misalnya titik A, bisa juga menggunakan titik 0,0. Kemudian uji kebenaran pertidaksamaan dengan menggunakan titik A tersebut. Jika pertidaksamaannya bernilai benar, maka bidang asal titik A merupakan daerah penyelesaian. Jika bernilai salah, maka bidang yang bukan asal titik A merupakan daerah penyelesaian. Nah, yang ketiga kita ulangi langkah 1 dan 2 untuk semua pertidaksamaan yang telah dirumuskan. Kemudian kita perhatikan irisan atau daerah yang memenuhi untuk setiap pertidaksamaan yang diberikan. Nah, yang keempat, perhatikan syarat non-negatif untuk setiap variabel, di mana nilai variabel tidak selalu positif. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, jika ada masukan, bisa taruh di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa nonton video-video sebelum dan sesudah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.